Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya dengan dosen pengampu Dr. Haji Karim MSI. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4, yaitu ada Emilia Ulpah, Siti Muslehah, Nurisa Aulianti, dan Norma. Materi pertama yaitu penerapan teori behavioristik di dalam kelas. Sebelum itu, apa sih teori behavioristik? Nah, jadi teori behavioristik adalah teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku siswa sebagai hasil proses pembelajaran, di mana terjadinya perubahan tingkah laku siswa ini diakibatkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, teori belajar behavioristik adalah teori yang berorientasi pada perilaku yang lebih baik. Adapun penerapannya di dalam kelas, yang pertama, guru harus menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap, dimulai dari materi sederhana sampai dengan materi yang kompleks. Yang kedua, guru harus lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi selama proses pembelajaran. Yang ketiga, saat guru melihat adanya kesalahan baik pada materi maupun pada siswa, maka guru akan segera memperbaiki kesalahan tersebut. Yang keempat, guru memberikan banyak drilling dan latihan agar terbentuk perilaku atau pembiasaan seperti yang diinginkan. Yang kelima, evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat di dalam proses pembelajaran. Dan yang keenam, guru dituntut untuk memiliki kemampuan memberikan penguatan baik dari sisi positif ataupun sisi negatif. Selanjutnya yaitu penerapan teori sosial kognitif di dalam kelas. Teori sosial kognitif yaitu belajar dengan berfokus pada perubahan-perubahan proses berpikir internal yang digunakan dalam upaya memahami dunia eksternal. Proses tersebut dimulai dari mempelajari tugas-tugas sederhana hingga yang kompleks. Adapun penerapannya di dalam kelas, yang pertama yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan ketika proses pembelajaran berlangsung. Yang kedua, mengerjakan latihan pada setiap akhir suatu bahasan atau suatu pembelajaran. Yang ketiga, membentuk kelompok belajar. Dan yang keempat, menerapkan pembelajaran kontekstual, kooperatif, dan kolaboratif. Berikutnya yaitu penerapan teori konstruktivisme di dalam kelas. Pengertian dari teori konstruktivisme sendiri itu adalah teori belajar yang mengedepankan kegiatan mencipta serta membangun dari sesuatu yang telah dipelajari. Teori ini memahami belajar sebagai proses pembentukan pengetahuan oleh peserta didik itu sendiri. Adapun penerapannya di dalam kelas, yang pertama, mendorong kemandirian dan inisiatif siswa dalam belajar. Yang kedua, guru mengajukan pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan beberapa waktu kepada siswa untuk merespon. Yang ketiga, mendorong siswa berpikir tingkat tinggi. Yang keempat, siswa terlibat secara aktif dalam dialog atau diskusi dengan guru-guru dan siswa lainnya. Yang kelima, siswa terlibat dalam pengalaman yang menantang dan mendorong terjadinya sebuah diskusi. Yang keenam, guru menggunakan data mentah, sumber-sumber utama, dan materi-materi interaktif. Selanjutnya, model-model pembelajaran yang terbentuk dari adanya prinsip konstruktivisme. Yang pertama ada model inquiry learning. Di dalam model ini, kegiatan pembelajaran dirancang untuk memfasilitasi siswa agar mengajukan pertanyaan dan melakukan penyelidikan serta melakukan investigasi secara mandiri. Nah, di dalam model ini, siswa diorientasikan pada masalah sampai pada merumuskan kesimpulan. Kemudian yang kedua, ada model problem based learning atau PBL. Nah, jadi di dalam model ini, siswa juga disuguhkan pada masalah yang nyata, sehingga mereka dapat menyusun pengetahuannya sendiri dan melatih rasa kemandiriannya serta rasa kepercayaan dirinya. Nah, di dalam model ini, siswa juga disuguhkan pada masalah sampai dengan menganalisis dan mengevaluasi pada proses pemecahan masalah tersebut.
Baiklah, untuk slide selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bagaimana meningkatkan motivasi peserta didik. Baik, di sini ada beberapa kasus. Langsung saja, saya akan menjelaskan tentang bagaimana meningkatkan motivasi peserta didik pada kasus pertama, yaitu ada seorang anak perempuan bernama Tania berumur 7 tahun, memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Hal yang harus kita lakukan sebagai seorang guru adalah karena Tania baru berusia 7 tahun dan memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses, maka sebagai guru kita harus sering memberikan motivasi. Kemudian, pembelajaran yang diterapkan kepada peserta didik seperti Tania haruslah dimulai dari yang sederhana, yang menyenangkan, dan sebagai guru kita harus bisa lebih sabar. Memberikan penjelasan akan pentingnya belajar. Menjelaskan kepada Tania bahwa jika Tania rajin belajar, maka Tania akan dengan mudah menggapai cita-cita apa saja yang Tania inginkan. Sebagai seorang guru, kita harus bisa menjelaskan kepada murid-murid dengan kasus yang sama seperti Tania bahwa betapa pentingnya belajar untuk masa depan yang akan datang. Kemudian melakukan penguatan positif agar Tania lebih bersemangat lagi dalam mengikuti setiap proses pembelajaran. Contoh, jika Tania bisa menjawab pertanyaan, kita sebagai guru harus terlihat bahagia. Misal, dengan mengatakan, bagus sekali, anak ibu memang pintar, sambil tersenyum. Karena dengan penguatan akan memotivasi Tania untuk bisa lebih rajin dan dia akan berusaha mempertahankan atau meningkatkan prestasinya. Kemudian, baiklah untuk slide selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bagaimana meningkatkan motivasi peserta didik pada kasus kedua. Ada seorang anak laki-laki bernama Samuel berusia 10 tahun yang bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi, tetapi merasa takut akan gagal yang kuat. Karena Samuel adalah anak yang pekerja keras, maka kita sebagai guru sudah seharusnya memberikan reward atau penghargaan atas apa yang sudah dicapai dari hasil kerja keras yang telah dia lakukan, agar Samuel senang. Kemudian, jika Samuel mengalami kegagalan, atau ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai dengan apa yang Samuel harapkan, maka sebagai guru kita harus memberikan penguatan positif dan meningkatkan motivasinya kembali. Harus bisa menjelaskan kepada Samuel bahwa pengalaman adalah guru yang paling berharga. Kegagalan sekarang adalah pembelajaran yang nantinya akan berguna di masa yang akan datang. Selama sudah berusaha, apapun yang dilakukan akan mendapatkan atau menghasilkan sesuatu yang lebih dari apa yang sudah diharapkan sebelumnya. Menjelaskan kepada Samuel bahwa kegagalan adalah awal dari kesuksesan. Harus tetap semangat dan jangan pernah menyerah. Selanjutnya kasus ketiga. Dalam meningkatkan motivasi peserta didik, ada anak bernama Sandra
berumur 13 tahun yang tenang di kelas dan meremehkan keterampilan mereka. Sebagai seorang guru, yang kita lakukan pertama adalah memperbaiki kemampuan hubungan antar teman di dalam kelas. Langkah kedua adalah kita lakukan observasi kepada anak tersebut, baik dari karakteristiknya, cara belajarnya, dan lingkungannya. Sebagai guru, kita perlu melihat kemampuan setiap siswa, baik itu dari kecerdasan yang dimiliki oleh anak tersebut. Kecerdasan emosional perlu kita tanamkan dan kita ajarkan kepada siswa di sekolah dengan memberikan metode atau model pembelajaran dan bimbingan. Kita juga perlu membimbing siswa untuk menjadi pribadi yang baik, mengenalkan hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, menanamkan sikap kasih dan sayang terhadap teman, merupakan hal yang wajib kita lakukan sebagai seorang guru. Pada kasus keempat, ada anak bernama Robert berusia 16 tahun yang menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini tinggal bersama dengan bibinya. Yang perlu kita lakukan kepada anak Robert ini, kita perlu melakukan pendekatan kepada anak tersebut agar kita dapat mengetahui apa kendala yang dialaminya, mencoba masuk ke dalam dunianya, mencoba memberikan support dan perhatian kepada anak tersebut sehingga dia tidak merasa sendiri, sehingga kita akan dengan mudah memberikan bimbingan. Selain itu, dalam proses pembelajaran kita perlu membuat proses pembelajaran menjadi menyenangkan dengan beragam metode, model, dan media yang diperlukan. Semua proses yang dilakukan memang tidak mudah. Kita perlu waktu dan langkah yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan minat dan motivasi belajar anak tersebut.